Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang imun spesifik. Ini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Citra Novita Ramadhani, kemudian Hasna Adila Hidayat, Marcel Agnesta, Kotrina Elfaiza Rifki, dan Vidiasa Hastia Rahma. Tahukah kamu sistem kekebalan tubuh? Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian, kemudian perbedaan, sistem imun non-spesifik, dan imunitas bawaan. Yang pertama, pengertian. Sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Sistem imun berperan dalam mengenal menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Sistem imun tidak memiliki tempat khusus dalam tubuh manusia dan tidak dikontrol oleh organ pusat, seperti otak. Sistem imun dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun spesifik dan non-spesifik. Sistem imun spesifik yaitu sistem pertahanan tubuh lapis kedua bila kekebalan bawaan tidak mampu mengeliminasi agen penyakit. Sistem imun non-spesifik atau pertahanan tubuh bawaan. Garis utama tubuh dalam melawan semua patogen yang masuk ke tubuh. Sistem imun non-spesifik dibagi menjadi tiga, yaitu fisis atau mekanis, larut, dan seluler. Sistem imun spesifik memiliki kemampuan untuk membentuk antibodi sehingga mengenali substansi atau benda yang dianggap asing dan dimusnahkan. Bersifat memori, yaitu diperlukan pajanan pertama untuk membentuk antibodi yang efektif digunakan pada pajanan berikutnya dengan antigen yang sama. Kemudian, bersifat spesifik, antibodi yang terbentuk hanya dapat memusnahkan pajanan tertentu atau spesifik. Didominasi limfosit B dan limfosit T yang berasal dari sel progenitor limfoid. Cara kerja tidak secepat non-spesifik, namun kemampuan meningkat karena sifat memorinya. Dihasilkan pada sel plasma. Sistem imun non-spesifik didominasi oleh sel fagosit, mononuklear, dan pilomonuklear, serta sel mast dan sel K atau killer cell. Bersifat tidak spesifik atau general karena tidak ditunjukkan pada patogen tertentu. Bertindak sebagai lini pertahanan pertama dalam menghadapi infeksi dan tidak memerlukan pajanan sebelumnya, sehingga tidak membentuk antibodi. Bekerja dengan respon langsung, siap, dan cepat terhadap pajanan patogen. Dihasilkan pada kulit, selaput lendir, dan silia dengan respon seperti batuk, bersin, dan gatal. Kemudian ada sistem imun non-spesifik, fisis atau mekanis, larut, dan seluler akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertahanan fisis atau mekanis. Pertahanan fisis atau mekanis juga disebut dengan pertahanan pertama, yang terdiri dari kulit, selaput lendir dan silia, batuk dan bersin. Yang pertama, kulit. Kulit memiliki fungsi sebagai pengatur suhu tubuh, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan dan benturan, serta mengeluarkan minyak yang digunakan untuk menjaga kelembaban kulit. Yang kedua, selaput lendir dan silia. Silia pada umumnya ditemukan pada selaput lendir di saluran pernapasan. Silia atau rambut getar berfungsi untuk mengeluarkan benda asing seperti mikroorganisme dan debu yang terperangkap dalam udara pernapasan.
Yang ketiga, batuk dan bersin. Batuk dan bersin merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya ada larut. Dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan biokimiawi dan pertahanan humoral. Pertahanan biokimiawi contohnya pH asam keringat, sekresi sebasius, serta asam lemak yang dilepas kulit, bersifat asam, dan mengalami denaturasi protein membran bakteri sehingga mengakibatkan infeksi. Yang selanjutnya ada lisozim di keringat, ludah, air mata, ASI. Perlindungan terhadap bakteri gram positif yang berguna merusak peptidoglikan dinding sel bakteri. Yang selanjutnya ada enzim laktooksidase di ASI dan saliva. Merusak dinding sel mikroba sehingga terjadi kebocoran sitoplasma. Yang selanjutnya ada antibodi dan komplement di saliva berfungsi sebagai opsonisasi bakteri. Selanjutnya, asam neuraminik di ASI bersifat sebagai antibakterial terhadap E. coli dan Staphylococcus. Selanjutnya ada asam klorida di lambung, menciptakan suasana asam yang dapat mencegah infeksi. Lalu enzim proteolitik, antibodi, dan empedu di usus halus, menciptakan suasana yang dapat mencegah infeksi. Yang selanjutnya ada pH asam di vagina, mencegah infeksi mikroorganisme. Spermin di sperma juga mencegah infeksi mikroorganisme. Yang terakhir ada laktoferin dan transferin di serum, mengikat Fe besi yang merupakan metabolit esensial untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti Pseudomonas. Yang selanjutnya ada pertahanan humoral. Yang pertama, C-reaktor protein. Protein fase akut. Kadar meningkat pada infeksi akut sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan. Cara kerja opsonisasi, yaitu pelapisan antigen oleh antibodi komplement fibronektik yang berfungsi untuk memudahkan fagositosis. Lalu CRP melapisi bakteri sehingga mudah dikenali dan dimakan oleh makrofag atau disebut dengan fagositosis. Yang kedua ada interferon. Glikoprotein yang dihasilkan sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Bersifat antivirus, induksi sel sekitar sehingga resisten terhadap virus. Sel NK atau natural killer cell menjadi aktif. Yang ketiga ada komplement. Komplement meningkatkan fagositosis dengan cara yang pertama, menghancurkan membran bakteri, yang kedua, melepas bahan kemotatik makrofag ke tempat bakteri. Opsonisasi, memudahkan makrofag mengenali dan memakan bakteri. Yang selanjutnya yaitu pertahanan selular. Kekebalan selular adalah respon imun yang tidak mengikut sertakan antibodi, tetapi mengikut sertakan aktivasi makrofag, sel natural killer, sel sitotoksik yang mengikat antigen tertentu. Begitu sel diaktifkan, maka sel imun akan berkomunikasi melalui sitokin dan kemokin. Sel-sel ini membunuh virus, bakteri, dan sel asing yang lainnya dan dikeluarkan sebagai sitokina sebagai respon terhadap antigen dan mengaktifkan sistem komplement. Sistem imun ini juga mengikut sertakan fagosit dan makrofag. Sel-sel yang berperan pada imunitas seluler ada 4, di antaranya fagosit, sel natural killer, sel max, dan basofil. Fagosit dibedakan menjadi 2, yaitu mononuklear dan polimorfonuklear. Perbedaan monoklear dan polimorfonuklear yaitu pada mononuklear siklus hidupnya lama,
Granul berisi lisozim, komplement, interferon, dan sitokin. Gerak lambat yaitu memerlukan waktu 7-8 jam untuk sampai di tempat tujuan. Lebih sering ditemukan pada inflamasi kronik. Sedangkan polifonuklear yaitu siklus hidupnya pendek. Granulnya berisi enzim hidrolitik dan laktoferin. Geraknya cepat dan sudah berada di tempat infeksi selama 2-4 jam. Lebih sering ditemukan pada inflamasi akut. Yang pertama itu ada fagosit. Meskipun berbagai sel di dalam tubuh dapat melakukan fagosit, tetapi yang berperan dalam pertahanan spesifik adalah sel monuklear atau yang berisi monosit dan makrofag, serta sel polimorfonuklear atau neutrofil. Sel-sel ini berperan sebagai sel yang menangkap antigen, kuman, mengolah, dan selanjutnya mepresentasikan kepada sel T yang dikenal sebagai sel penyaji atau APC. Kedua sel tersebut berasal dari sel hemopoietik. Monosit lebih sedikit daripada neutrofil, jumlahnya yaitu 500-1000 per mikroliter darah. Mereka juga menelan mikroba dalam darah dan dalam jaringan. Selama reaksi, inflamasi monosit masuk ke jaringan ekstraseluler dan berdiferensiasi menjadi sel yang disebut makrofag. Neutrofil adalah leukosit yang paling banyak dalam darah, berjumlah 4.000-10.000 per mikroliter. Produksi neutrofil dirangsang oleh sitokin, disebut sebagai koloni stimulating factor, yang disekresi oleh banyak tipe sel dalam respon terhadap infeksi dan bekerja pada sel punca atau stem cell, sumsum tulang untuk menstimulasi proliferasi dan maturasi prekursor neutrofil. Neutrofil adalah tipe sel pertama yang memberikan respon terhadap kebanyakan infeksi, khususnya infeksi bakteri dan fungi, dan merupakan sel yang dominan saat inflamasi akut. Kemudian ada sel natural killer. Sel natural killer berfungsi dalam imunitas non-spesifik terhadap virus dan sel tumor. Secara morfologis, sel natural killer merupakan limfosit besar dengan granul besar. Ciri-cirinya yaitu memiliki banyak sekali sitoplasma, granul sitoplasma azurofilik, pseudopodia, dan nukleus eksentris. Yang ketiga yaitu ada sel mast. Sel mast berperan dalam reaksi alergi dan juga dalam pertahanan penjamu. Jumlahnya menurun pada sindrom imunodefisiensi. Sel mast juga berperan pada imunitas terhadap parasit dalam usus dan terhadap invasi bakteri. Yang keempat yaitu ada basofil. Basofil adalah jenis sel darah putih yang jumlahnya hanya sekitar 1%. Basofil berfungsi untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen atau kuman penyebab penyakit seperti bakteri atau virus. Basofil adalah sel yang paling dikenal karena peranannya memunculkan asma. Imunitas bawaan dibagi menjadi 4. Yang pertama inflamasi, 2 interferon, 3 sel pembunuh alami, 4 sistem komplement. Inflamasi merupakan suatu respon non-spesifik terhadap cedera jaringan, yaitu ketika spesialis fagositik, neutrofil, dan makrofag berperan besar bersama dengan masukan suportif dari tipe sel imun lain. Interferon merupakan sekelompok protein yang secara non-spesifik bertahan melawan infeksi virus. Sel pembunuh alami atau natural killer cell merupakan suatu kelompok khusus sel mirip limfosit yang secara spontan dan non-spesifik melisiskan atau memecahkan dan menghancurkan sel penjamu yang terinfeksi virus dan sel kanker.
Sistem komplement merupakan sekelompok protein plasma inaktif yang ketika diaktifkan secara berurutan akan merusak sel-sel asing dan menyerang membran plasmanya. Mengutip dari Terry Quillemans, kesehatan adalah hubungan antara kamu dan tubuh kamu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.